4, 3, 2, 1, go! Sistem kekayaan menantu terhina. Bab 36. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka di tengah jalan, padahal saat itu di jalanan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang. Charzo menambah kecepatan mobilnya melewati mobil-mobil tronton besar. Akan tetapi, mobil tidak bisa nyelip seperti motor yang kecil. Charzo mencoba mencari jalan alternatif yang gampang dilewati. Sayang sekali, jalan alternatif itu malah sedang ditutup karena perbaikan. Mau tak mau Charzo memberhentikan mobilnya, dan juga tempat itu sangat sepi. Akhirnya, ketangkap juga kamu ya? Ucap pria itu geram. Ia segera turun dari motornya dan menghampiri mobil Charzo. "Hei, keluar kamu!" teriak pria itu mengendor-gedor kaca jendela mobil Charzo. Charzo keluar dari mobilnya. "Bagus. Kamu yang mengambil baju yang ada bercak merah itu kan?" Tebak pria itu menatap lekat. "Bercak merah? Bukan aku yang mengambilnya," jawab Charzo menggeleng. "Alah, jangan banyak alasan kamu. Kembalikan baju itu," teriak pria itu dengan membulatkan matanya. "Mana ada aku punya baju bercak merah, lagian kenapa dengan baju itu? Penting sekali. Jangan bilang bercak merah itu bukan sembarang bercak, atau itu adalah bercak darah." Tebak Charzo pura-pura tidak tahu sambil memikirkan mau ia kemanakan baju itu. "Itu bukan urusanmu, lebih baik kembalikan," teriak pria itu geram. Karena Charzo sengaja bertele-tele dan mengulur waktu, pria itu masuk ke dalam mobil Charzo untuk mencari baju tersebut. Charzo menarik pria itu keluar dari mobilnya dan melemparnya keluar. Tanpa pikir panjang lagi, Charzo masuk ke dalam mobilnya dan memutar mobilnya secepat mungkin. Pria itu berusaha bangun dan ingin mengejar mobil Charzo, tapi ia ketinggalan. Pria itu pun mengambil motornya dan kembali mengejar mobil Charzo. "Di jalan jam segini masih saja macet, aku harus pikirkan cara agar bisa sampai ke kantor polisi untuk menyerahkan buktinya," ucap Charzo. Di saat sampai lampu merah, Charzo sengaja memarkirkan mobilnya masuk ke sebuah ruko yang tidak berpenghuni. Ia pun berlari di tempat gelap. Pria itu mencari-cari Charzo tapi tidak kelihatan karena gelap dan pandangan terbatas. "Pak, tolong antarkan saya ke kantor polisi," pinta Charzo kepada tukang ojek pangkalan. "Oh baiklah, ini helmnya." Tukang ojek itu memberikan helm kepada Charzo. "Pak, biar saya saja yang bawa." Tanpa persetujuan dari pemilik motor, Charzo naik di depan dan terpaksa tukang ojek itu mengalah duduk di belakang. Brum, brum. Pria itu melihat ke arah suara motor tersebut. Awalnya ia tidak tahu jika itu adalah Charzo, tapi melihat baju Charzo ia pun kembali mengejarnya. "Aku tidak akan membiarkanmu," teriak pria itu geram. Ia menambah kecepatan motornya dan menyalip setiap kendaraan di depannya. Dan terjadilah kejar-kejaran lagi. "Aku akan serahkan barang bukti ini kepada polisi. Tapi ngomong-ngomong, si gentayangan itu kok mendadak hilang. Dasar nggak tanggung jawab," gerutu Charzo. Tak lama kemudian, Charzo sampai di depan kantor polisi. Charzo segera turun dari motor. "Bapak tunggu di sini, aku ambil uangnya dulu," ucap Charzo buru-buru ke tempat gelap untuk mengambil uang dari sistemnya. Pria itu pun sampai juga di kantor polisi. "Sial. Aku tidak akan membiarkan dia menyerahkan barang bukti itu," ucap pria itu geram. Ia menghampiri tukang ojek itu.
Di mana pria tadi? Tanya pria itu dengan sangat marah. Bab 37. Katanya dia ambil uang sebentar, ucap tukang ojek tersebut. Pria itu pun menunggu di sana, menunggu kedatangan Charzo. Melihat ada pria menunggunya di sana, Charzo mengurungkan niatnya untuk menuju ke arah tukang ojek tersebut. Ia pun berjalan mendekati salah satu orang yang sedang duduk bermain game. Charzo menghampirinya. "Dek, bisa minta tolong nggak?" tanya Charzo. "Tolong apa?" tanya anak muda itu yang masih berumur 17 tahun. "Kamu tolong kasih uang ini kepada tukang ojek itu, dan ini uang untukmu," ucap Charzo memberikan 2 lembar uang kepada anak tersebut. "Oh, baik bang." Angguk anak itu menerima uang itu dengan senang hati dan ia pun menuju tukang ojek tersebut. Charzo melihat di balik pohon kecil dan terlihat anak tersebut memberikan selembar uang kepada tukang ojek. "Pak, ini ada uang yang dikasih sama orang itu," ucap anak itu melihat ke belakang, tapi ia tidak melihatnya. "Oh, orang yang naik ojek denganku tadi ya, terima kasih ya," ucap tukang ojek itu menerima uang tersebut dengan senang hati. "Di mana orangnya?" tanya pria itu menatap tajam ke arah anak tersebut. Itu, dia tidak tahu," jawab anak itu ketakutan, dan ia pun memilih kabur dan pergi ke tempat duduknya tadi. Sial. Pria itu pun pergi menuju kantor polisi dan melihat Charzo sedang berbincang-bincang dengan seorang polisi. "Baiklah, akan saya amankan barang bukti ini dan secepatnya meminta tim forensik untuk memeriksanya," ucap polisi itu memasukkan baju itu ke dalam plastik putih. Pria itu langsung bersembunyi dan melihat kemana polisi itu pergi. "Baiklah Pak, terima kasih, aku harap pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal," ucap Charzo. Pria itu keluar dari kantor polisi dan lari bersembunyi. "Habislah aku jika aku tertangkap, aku harus kabur nih. Tapi sebelum itu aku akan menghabisi pria itu dulu," ucap pria itu geram. Charzo pun keluar dari kantor polisi. Ia pun berjalan menuju jalanan untuk mencari ojek. Buk! Sebuah pukulan keras mengenai lengan Charzo dan membuat Charzo terjatuh dan memegang tangannya. "Aduh!" Pria itu mengangkat balok kayu yang ia ambil dari pagar di dekat rumah di samping kantor polisi tersebut dan mengangkatnya lagi dan ingin memukuli Charzo. Charzo menghindarinya. Pria itu kembali mengarahkan balok kayu itu ke arah Charzo. Charzo menangkapnya dan ia menendang pria itu dengan kuat membuat ia terjatuh. Kayu itu pun jatuh. Pria itu ingin mengambil kayu tersebut tapi Charzo menendang kayu itu terlempar jauh. Pria itu sangat marah. Ia langsung menerpa Charzo dan mereka berdua terjatuh di tanah dan saling berpelukan. Pria itu berusaha mencekik leher Charzo. Charzo juga berusaha menahannya lalu membalikkan tubuh pria itu ke tanah. Pria itu mengambil tangan Charzo dan ingin mematahkannya, tapi Charzo langsung menghantam perut pria itu membuat tangannya terlepas. Charzo berdiri dan pria itu juga berdiri. "Kau harus mati malam ini," teriak pria itu dengan tatapan emosi dan ia menyerang Charzo lagi. Tentu saja Charzo tidak mau tinggal diam. Charzo juga menyerang pria itu. Ia menarik tangan pria itu dan melemparnya ke tanah. Pria itu ingin menyerang Charzo balik, tapi Charzo menendang kepala pria itu, menarik kakinya lalu melemparnya lagi. Bab 38. Pria itu berusaha bangun lagi. Charzo menendangnya lagi. Ia menarik tangan pria itu lalu memutarnya ke belakang dan menekannya dengan kuat.
Lepaskan! Teriak pria itu meringis kesakitan. Kalau aku melepaskanmu, kau yang malah melukaiku. Berhubungan belum jauh dari kantor polisi, jadi sekalian saja aku membawamu ke sana, ucap Charzo mendorong tubuh pria itu ke depan. Aku tidak mau. Pria itu berusaha melepaskan diri dari pegangan Charzo itu. Charzo menendang kaki pria tersebut hingga ia berlutut. Charzo mengangkat tubuh pria itu lalu membawanya ke kantor polisi, meskipun pria itu berusaha memberontak. Lepaskan! Lepaskan aku! Beraninya kau! Teriak pria itu. Hingga sampai di depan pintu kantor polisi, Charzo baru menurunkannya. Pak, tolong! Terima Charzo! Beberapa orang polisi keluar karena mendengar suara teriakan Charzo. Ada apa? Tanya polisi itu melihat Charzo sedang membekuk seorang pria. Baju berdarah tadi aku dapatkan di dalam rumahnya, karena dia tahu aku mengambil baju itu dan menyerahkan kepada polisi, dia ingin membunuhku, ucap Charzo. Kedua polisi itu langsung memborgol tangan pria tersebut. Baiklah, kami akan memeriksanya, tinggalkan nomor ponsel Anda agar kami bisa menghubungi Anda sebagai saksi, pinta polisi itu. Baik Pak, angguk Charzo. Ia menuliskan nomor ponselnya di secarik kertas dan memberikan kepada polisi tersebut. Baik, kami akan menghubungi Anda di saat waktu pemeriksaan selesai, ucap polisi itu. Baik Pak, saya permisi dulu. Charzo pun berpamitan dan pergi dari kantor polisi. Ding ding. Misi selesai. Selamat Anda mendapatkan penambahan hadiah sebesar 10 juta. Selamat Anda mendapatkan reward sebuah butik. Selamat Anda mendapatkan 50 poin. Saldo, sama dengan 231.700.000. Kecepatan, sama dengan 8. Kelincahan, sama dengan 8. Kekuatan, sama dengan 8. Kecerdasan, sama dengan 8. Level, sama dengan 8. Poin, sama dengan 200. Reward, sama dengan sebuah butik. Wah syukurlah, dapat usaha butik, jadi Clara bisa buka usaha sendiri, ucap Charzo senang. Charzo mengambil ponselnya dan segera memesan ojek online. Tak lama tukang ojek datang. Apa ini dengan pemesan atas nama Charzo? Tanya tukang ojek tersebut. Iya, angguk Charzo. Ya udah, ini helmnya. Tukang ojek itu memberikan helm kepada Charzo dan Charzo memakainya. Motor pun melaju di jalanan. Mau kemana tujuannya? Tanya tukang ojek. Pokoknya jalan saja terus, nanti kalau sudah sampai aku beritahu, ucap Charzo. Perjalanan memakan waktu yang sedikit lebih lama dari tadi, karena tadi mengebut jika dibandingkan dengan yang saat ini. Pak, berhenti di sini saja, ucap Charzo. Tukang ojek itu langsung memberhentikan motornya. Tunggu di sini sebentar ya Pak. Charzo turun dari motor dan menuju ke arah mobilnya. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo mengambil selembar uang dari sistemnya dan ia pun berlari ke arah tukang ojek. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya. Charzo menyerahkan uang itu. Terima kasih, ucap tukang ojek itu senang. Ding ding. Saldo Anda dikurang 100.000. Sisa saldo Anda 231.600.000. Charzo pun menyetir mobilnya menuju pulang ke rumah. Gimana ya dengan Clara? Apa dia sudah bangun? Aku harus cepat sampai ke rumah, ucap Charzo menginjak pedal gas mobilnya. Baru saja ingin menginjaknya,
batangnya itu berhenti di depan mobil Charzo membuat Charzo kaget. "Hei, apa-apaan ini? Aku sudah membantumu, kenapa kau malah membuatku jantungan?" omel Charzo. Ina. Bab 39. "Terima kasih sudah membantuku menemukan pelakunya, dengan begini aku akan tenang," ucap bayangan itu perlahan-lahan menghilangkan dan menjadi asap dan naik ke langit. "Oh, cuma ngomongin itu aja." Charzo langsung menginjak pedal gas mobilnya dan melaju di jalanan. Perjalanan yang memakan waktu 20 menit itu, Charzo pun sampai di rumah. Ia segera membuka pintu dan melihat ternyata sang istri sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. "Mas, dari mana aja? Kok pintunya dikunci?" Clara datang memeluk Charzo. "Maaf ya, karena kamu tadi tidur jadi Mas kunci dari luar. Mas tadi ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Ayo tidur karena besok Mas ada kejutan untukmu," ucap Charzo merangkul pundak Clara. "Kejutan apa?" tanya Clara penasaran. "Ada deh, kalau Mas bilang itu tandanya bukan kejutan dong. Ayo kita tidur." Charzo mencolek hidup Clara dan mereka pun masuk ke dalam kamar. Pagi hari sudah tiba, biasanya Charzo bangun pagi dan begitu juga dengan hari ini. Ia bangun dan langsung ke dapur dan membuka kulkas. Aku lupa kalau ini adalah rumahku sendiri, lagian nggak ada apa-apa juga di kulkas, lebih baik aku pesan aja deh, ucap Charzo kembali masuk ke dalam kamarnya dan mengambil ponsel. Charzo memesan makanan dan membayarnya lewat aplikasi. Ding ding. Saldo Anda dikurang 300.000. Sisa saldo Anda 231.300.000. Sebelum sang istri bangun, Charzo mengecek lokasi butik yang ia dapatkan tadi malam. Untung saja jarak dari rumah dan butiknya tidak begitu jauh, hanya berjarak 5 menit perjalanan jika memakai mobil. Lagian rumah mereka juga berada di pusat kota. Charzo menatap wajah Clara yang masih tertidur pulas sejenak lalu mencium keningnya. "Mungkin dia kelelahan karena kemarin," ucap Charzo. Ding ding. Misi baru. Menolong seseorang yang sedang dihipnotis. Hadiah 13 juta. Status misi sedang berlangsung. Pagi-pagi begini sudah ada yang melakukan kejahatan?" tanya Charzo yang tadinya ia sedang minum, meletakkan gelasnya di meja dan berlari keluar rumah. Waktu itu masih pagi pukul 6.40 menit. Seorang ibu-ibu yang sedang ingin ke pasar tradisional yang memakai motor dicegat oleh seorang pria membuat si ibu terpaksa berhenti. Alhasil sang ibu pun dihipnotis, ia diminta untuk memberikan semua uang yang ia miliki beserta motor yang dibawa. Tentu saja ibu itu memberinya. Saat Charzo datang, ia melihat ibu itu sedang memberi kunci motornya dan pria itu mengstarter motor tersebut. "Itu dia," ucap Charzo berlari secepat mungkin ke arah pria tersebut. Saat pria itu ingin mengas motornya, Charzo menarik besi pegangan di belakang motor dengan kuat membuat motor itu tidak bergerak. "Hei! Apa-apaan ini?" teriak pria itu hampir jatuh. Sedangkan ibu itu diam dengan tatapan kosong. "Berhenti kamu. Kembalikan motor ini kepada pemiliknya," balas Charzo. Ia menarik motor itu dengan kuat dan menendang pria itu ke samping dengan kuat membuat pria itu terjatuh. Sedangkan motornya Charzo menongkatinya. "Sial! Siapa kau? Jangan ikut campur!" teriak pria itu melayangkan tinjunya ke arah Charzo.
Charzo menangkapnya dan membalikkan tangan pria itu ke belakang dan menghempaskannya. Kau yang pagi-pagi begini beraninya berbuat kejahatan. Apa kau nggak punya kerjaan? Charzo menarik kerah baju pria itu. Bab 40. Sialan kau. Beraninya menggangguku. Ini rasakan akibatnya. Pria itu meninju Charzo. Charzo menghindarinya dan malah mengenai ibu yang sedang dalam hipnotis. Karena tinjuan itu, ibu itu langsung sadar. Ada apa ini? Tanya ibu itu bingung melihat perkelahian dua orang di depannya. Sedangkan Charzo dan pria itu saling menyerang. Ternyata pria itu punya senjata tajam, hampir saja Charzo terkena pisau tersebut. Jangan mendekat atau aku akan membunuhmu. Ancam pria itu menodongkan senjatanya ke arah Charzo. Kau pikir aku takut? Aku tidak akan membiarkanmu kabur, ucap Charzo. Kalau kau tidak menyerah, maka aku terpaksa harus membunuhmu, ucap pria itu berlari ke arah Charzo dan ingin menusuknya. Charzo menghindar dan ia menangkap tangan pria itu dan memutarnya ke belakang. Karena menekannya terlalu kuat, Charzo tak sengaja mematahkan tangan pria itu. Teriak pria itu kesakitan. Ia berlutut menahan tangan yang teramat sakit. Weleh, rapuh sekali tulangnya, kamu kekurangan kalsium ya? Tanya Charzo menyengir. Bang, patahkan tangannya satu lagi, biar dia tidak mencuri lagi, ucap ibu itu. Mendengar itu, pria itu berusaha melarikan diri, tapi Charzo menarik tangan pria itu dan sebelah lagi ia patahkan. Krak! Teriak pria itu lagi, pria itu langsung pingsan seketika. Biarkan saja, biar saja dia mati. Pencuri kayak dia tidak bisa dibiarkan hidup, ucap ibu geram. Mereka berdua pun mengangkat pria itu lalu melemparkannya dari jembatan. Biarkan saja dia di sana, mau hidup mati ya terserah, ucap ibu itu puas hati. Terima kasih ya bang sudah bantu, tanpa bantuan dari abang aku sudah kehilangan semuanya. Ini ada sedikit uang untuk abang. Mohon diterima, ucap ibu itu menyodorkan beberapa lembar uang kepada Charzo. Terima kasih, saya hanya membantu, ibu lebih membutuhkan uangnya, tolak Charzo. Oh, begitu ya, ya sudah aku pulang dulu ya, terima kasih sekali lagi, ucap ibu itu mengstarter motornya dan meninggalkan Charzo. Charzo pun balik badan menuju rumahnya. Ding ding. Misi selesai. Selamat Anda mendapatkan penambahan hadiah sebesar 13 juta. Selamat Anda mendapatkan reward sebuah perusahaan U-Group. Selamat Anda mendapatkan penambahan dari U-Group sebesar 50 juta. Selamat Anda mendapatkan 50 poin. Saldo, sama dengan 294.300.000. Kecepatan, sama dengan 11. Kelincahan, sama dengan 11. Kekuatan, sama dengan 11. Kecerdasan, sama dengan 11. Level, sama dengan 9. Poin, sama dengan 250. Reward, sama dengan U-Group. Setelah naik level, Charzo merasa ada sesuatu pada tubuhnya. Ia merasa tubuhnya semakin berisi dan penuh energi. Wah, inilah perubahan setelah naik level. Tanya Charzo melihat tubuhnya, ia berlari menuju rumahnya dan larinya semakin cepat dan penuh tenaga. Sesampainya di rumah Charzo melihat Clara sedang memegang box makanan sambil berdiri di teras. Makanannya sudah sampai ya, ayo masuk kita makan, abis makan Mas akan bawa kamu ke suatu tempat, ucap Charzo. Oke,
Tapi kamu dari mana, Mas? Pergi maraton ya? Tanya Clara dengan polosnya. Iya, Mas, tadi maraton. Hehehe. Ayo duduk dulu. Charzo menarik kursi meja makan, ia mengambil 2 piring dan 2 sendok, lalu meletakkan piring itu di hadapan Clara. Mereka pun menyantap sarapan paginya. Mas, kalau beli kayak gini terus pemborosan nggak sih? Biar aku yang masak aja, ucap Clara. Bab 41. No, kalau rezeki kita lebih, kita cari pembantu saja, karena kamu sebentar lagi akan sibuk mengurus sesuatu, ucap Charzo melahap makanannya. Ya udah, terserah Mas sajalah, ucap Clara menurut. Setelah selesai makan, mereka pun bersiap-siap. Charzo terlebih dahulu menunggu di mobil. Ia melihat sistemnya. Pantasan tubuhku terasa berbeda, ternyata dari kekuatan ini ku dapatkan, jadi tubuhku semakin kuat, ucap Charzo. Mas, aku sudah siap. Clara masuk dalam mobil duduk di samping Charzo. Oh iya, kamu harus pakai ini dulu ya. Charzo mengambil kain lalu menutup mata sang istri. Mas, kenapa harus pakai ini? Tanya Clara penasaran. Tentu saja, kalau enggak, namanya bukan kejutan, ucap Charzo tersenyum. Ia menghidupkan mesin mobil dan perlahan-lahan mobil pun melaju. Karena tak begitu jauh, mereka pun segera sampai. Charzo keluar dari mobil dan membuka pintu mobil di samping Clara. Hati-hati ya, ucap Charzo membantu Clara keluar dari mobil. Saat di depan butik, Charzo membuka penutup mata Clara. Taraf, ini butik untuk kamu sayang, ucap Charzo memberi kejutan. Untukku? Tanya Clara masih tak percaya. Iya, ini butik untuk kamu, jadi kamu nggak perlu kerja di luar lagi, kamu sudah punya usaha sendiri, jadi kamu jangan sedih lagi ya, ucap Charzo memegang bahu Clara. Mas, kamu sudah berusaha sejauh apa untuk bahagiakan aku? Maafkan aku ya Mas, selama ini aku kasar banget sama kamu, tapi diam-diam ternyata ngasih yang terbaik untukku. Kamu pasti sangat bersusah payah selama ini, aku janji akan menjadi istri yang baik, ucap Clara memeluk Charzo sambil meneteskan air mata. Sudah? Kamu setia seperti ini Mas udah bersyukur banget, mengomel itu memang sifatnya wanita, Mas udah nggak heran lagi mah. Ya udah ayo masuk, coba lihat apa yang nggak kamu suka nanti kita ganti, ucap Charzo memegang tangan Clara masuk ke dalam. Butik itu sudah dipenuhi dengan baju branded dan juga ada ruang khusus untuk menjahit dan materi pembelajaran di dalamnya. Mas, aku suka banget tempat ini, jangan diganti, biarkan tempat ini seperti ini saja, awal mula masuk hingga akhir nanti, ini adalah hal yang terindah yang pertama kita alami. Terima kasih banyak ya Mas, ucap Clara terharu. Ya udah, kamu butuh karyawan nggak? Tanya Charzo duduk di sofa. Enggak dulu deh Mas. Saat ini belum ada datang beli, biarlah aku yang mengurusnya untuk sementara waktu, ucap Clara. Baru saja Clara bicara seperti itu, ada sebuah mobil berhenti di depan butik Clara, ibu itu keluar dan masuk ke dalam butik. Orang belikah? Batin Clara. Ia mendekati ibu yang masuk itu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Tanya Clara. Aku mau baju yang itu deh, kayaknya bagus, ucap ibu itu menunjuk ke arah baju tunik berwarna coklat. Clara mengambilnya dan memberikan kepada ibu itu. Ayo dites dulu Bu, ruang gantinya ada di sini,
ucap Clara mempersilakan ibu itu masuk ke sebuah ruang. Ibu itu pun mengetes bajunya dan ia sangat senang. Aku mau yang ini deh, sama yang itu dan itu, kualitas kainnya juga bagus, ucap ibu itu tersenyum senang. Wah terima kasih ibu, semoga jadi langganan ya, ucap Clara senang. Bab 42. Setelah ibu itu membayar dan pergi dari butik, Clara nampak melompat-lompat kegirangan. Mas lihatlah, baru satu orang yang datang aku udah dapat uang hampir 10 juta, ucap Clara bahagia. Ya udah, uangnya kamu simpan sendiri aja, gunakan uangnya untuk kamu belanja barang lagi, ucap Charso. Iya mas, ya ampun, rasanya aku nggak percaya, jika aku bekerja butuh beberapa bulan buat ngumpulin uang sebanyak ini, ucap Clara sangat terharu. Ya udah, jadi butik ini milik kamu, tolong jaga baik-baik ya, ucap Charso. Baik mas, aku pasti jaga butik ini dengan baik, ucap Clara. Triring, 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 triring. Ponsel milik Charso tiba-tiba saja berbunyi. Halo, jawab Charso. Halo, apa dengan Tuan Charso? Terdengar suara seorang pria di seberang sana. Ya saya sendiri, jawab Charso. Saya adalah sekretaris Yuda dari perusahaan Yu milik Anda. Ada beberapa persyaratan yang harus Anda selesai dan ada beberapa berkas yang perlu Anda tanda tangani dan juga ada sebuah proyek yang pemegang pertama tidak menyelesaikannya, jadi Anda yang harus melanjutkannya, ucap sekretaris Yuda. Begitu ya, baiklah aku akan ke sana sekarang, ucap Charso mengangguk. Baik Tuan, saya tunggu kedatangan Anda, ucap sekretaris Yuda. Panggilan pun diputuskan. Mas mau pergi dulu ya, ada perusahaan yang harus aku tangani, jadi kamu urus butiknya, kalau ada apa-apa cepat beritahu mas ya sayang, ucap Charso mencium kening Clara dan Clara juga menyalami tangan Charso dan menciumnya. Charso pun buru-buru masuk ke dalam mobilnya dan ia segera melajukan mobilnya di jalanan. Clara melihat kepergian suaminya dengan penuh haru. Mas, aku nggak tahu kamu bisa sekaya ini, tapi aku sangat bersyukur setidaknya hidup kita bisa berubah, semoga aja berkah, ucap Clara berharap. Saat Clara baru aja mau masuk ke dalam ada sebuah mobil berhenti di depan butiknya. Mendengar suara mobil, Clara sangat senang saat mendengar mobil berhenti di depan butiknya. Clara pun berbalik badan dan mendadak wajahnya cemberut. Yang berhenti di depan butiknya adalah teman kakak-kakaknya. Jika mereka tahu Clara di sini mereka pasti akan memberitahu kepada orang tuanya. Ketiga wanita sosialita itu keluar dari mobil mewah tentu saja mereka harus berfoto dulu di depan butik Clara. Mau bersembunyi juga percuma, Clara memilih untuk menghadapi mereka saja. Setelah berfoto-foto mereka pun masuk ke dalam butik. Selamat datang di butik Clara, kakak mau baju yang seperti apa? Tanya Clara sopan. Butik Clara. Maksudnya ini butik kamu? Tanya wanita pertama yang bernama If. Iya Kak If. Ini butik Clara yang baru buka hari ini, jawab Clara mengangguk. Seriusan kamu udah punya butik? Gimana kamu bisa punya butik? Pasti uang dari ayah kamu ya? Tapi kenapa cuma kamu aja yang punya, kenapa Charin dan Carrie tidak punya? Tanya If lagi. Bukan, butik ini milik suamiku Kak, ini tidak ada kena-mengena dengan keluargaku, jawab Clara tetap sopan. Milik suamimu. Suamimu yang jadi pembantu itu. Hah? Sejak kapan dia bisa punya butik?
dari yang kulihat dia hanya pembantu di rumah orang tua kamu, kenapa mendadak punya butik? Oh, aku tahu kalian pasti minjam uang bank kan? Tebak If. Bab 43. Itu adalah urusan dia mau pinjam bank atau apa, yang pastinya setidaknya kami sudah punya usaha sendiri, ucap Clara. If melihat Clara dari atas sampai bawah. Kakak mau pilih baju yang mana? Harga sudah tertera di bagian belakang bajunya, ucap Clara. Mereka pun menghampiri baju tersebut dan melihat harganya. Baju jelek begini kok mahal banget sih. Ini baju apaan? Baju ini aja di mall harganya cuma ratusan ribu, masa di sini harga sampai jutaan? Gila ya, mau jual harga semahal ini, nggak akan ada yang beli. Ucap If memandang sinis Clara. Jika kakak nggak mau beli juga nggak apa-apa, masih ada yang mau beli kok, jawab Clara mencoba tersenyum. Ada sebuah mobil yang datang dan masuk ke butik Clara. Clara langsung menghampirinya dan meninggalkan If dan kedua temannya. Selamat datang di butik Clara, silakan dilihat-lihat kak, ucap Clara sopan. Oke, aku lihat-lihat dulu ya, ucap wanita modis yang terlihat seperti istri Sultan itu melihat-lihat baju yang ingin ia beli. Kakak, mending jangan dibeli deh, ini bajunya sama kayak baju di jalanan tapi harganya selangit. Ini semua cuma baju murahan, mending kakak beli di butik internasional aja, saran If. Clara rasanya sangat ingin marah, tapi ia tahan karena ada pengunjung. Enggak kok, dari yang kulihat semua ini adalah pakaian branded internasional, baju ini aku pernah beli di butik Paris, ini lihatlah merek asli semua. Wah beneran gak ngangka ya? Aku bisa menemukan barang merek asli di kota ini, ucap wanita itu senang, ia mengambil beberapa baju dan juga tas. Aku mau ini semua, soalnya brand ini adalah favorit aku jauh-jauh ke New York hanya buat nyariin brand ini malah ketemunya di sini, aku bakal jadi langganan di sini deh, ucap wanita itu sangat senang. Wah terima kasih kakak, aku senang mendengarnya, ucap Clara tersenyum. Emangnya kakak dari mana tahu kalau ini semua barang branded? Tanya If curiga. Ya tahulah, aku sering keluar negeri dan beli-beli barang brand seperti ini. Karena kualitasnya bagus akhirnya aku jatuh cinta sama brand you. Kalian kampungan apa kalian tahu? Kalian malah meragukan brand kesukaanku? Benar-benar deh orang kampung gak ngerti barang mahal, dengus wanita itu terganggu. Semuanya 70 juta kak, ucap Clara. Oke, uangnya aku bayar lewat mesin pembayaran aja ya, aku nggak bawa uang cash soalnya, ucap wanita itu mengeluarkan kartunya dan mengeseknya di mesin pembayaran. Clara matanya terbelalak melihat nol yang banyak itu. Wah, terima kasih banyak kak, ucap Clara senang. Sama-sama, kapan-kapan aku datang lagi, tolong berikan barang yang terbaik ya, ucap wanita itu menerima paper bag dari Clara. Pasti kak, ucap Clara bersemangat. Wanita itu pun kembali ke mobilnya dan meninggalkan butik Clara. Astaga, ini beneran uang sebanyak ini? Tanya Clara tersenyum dan memeluk mesin pembayaran tersebut. Cih, siapa tahu mereka cuma kerja sama, ucap If. Kalian jika tidak sanggup beli baju di butikku lebih baik pergi saja, butikku hanya untuk orang yang berkelas dan punya uang, orang yang nggak ngerti seperti kalian sepertinya nggak cocok deh, ucap Clara. Bab 44. Cih, dasar sombong. Aku doakan moga butik kamu ini bangkrut, ucap If sini dan mereka bertiga beranjak dari butik Clara.
Belum juga mereka masuk ke dalam mobilnya, 4 mobil mewah berhenti di depan butik Clara. Kira-kira ada 8 orang wanita modis keluar dari mobil mewah dan masuk ke dalam butik Clara. Clara menyambutnya dengan sukacita. Sialan. Aku tadi mendoakan butiknya bangkrut malah lebih banyak yang datang. Benar-benar membuatku kesal. Dengus Eve kesal. Mereka pun masuk ke dalam mobilnya dan pergi begitu saja. Wah, bajunya branded luar negeri semua ya, nggak ngangka ternyata bisa ketemu di sini ya, ucap mereka senang. Mereka pun memilih baju yang mereka suka, beberapa helai baju setiap satu orang. Setelah mereka membeli pakaian, mereka pun membayarnya. Pendapatan Clara hari ini mencapai ratusan juta. Ya ampun, ini sangat luar biasa. Aku harus berterima kasih banyak sama Mas Charzo, ucap Clara terharu. Jadi bagaimana menurut Anda Tuan? Tanya Sekretaris Yuda. Lanjutkan proyeknya, aku akan mendanai sebagian sesuai progres, ucap Charzo melihat sebuah gambar hologram di depannya, yaitu gambar sebuah robot pelayan. Robot ini bisa membantu pekerjaan rumah, dan canggihnya robot ini bisa mengerti ucapan manusia. Apabila pemiliknya menyuruhnya sesuatu maka ia akan mengambil barang tersebut. Ini sangat luar biasa, aku akan mengetesnya nanti di butik istriku sebagai percobaan. Apa dia mengerti ucapan istriku atau tidak, ucap Charzo. Ya untuk sementara baru sebagian yang jadi, yaitu kepala dan badannya, sisanya masih dalam pembuatan, ucap Sekretaris Yuda. Baiklah, angguk Charzo. Mereka pun keluar dari ruangan pembuatan robot dan Charzo masuk ke dalam ruangannya. Charzo duduk di kursi utama dan melihat berkas-berkas yang menumpuk. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketuk pintu di luar. Akan tetapi seseorang menerobos masuk ke ruangan Charzo. Terlihat seorang pria yang terpogoh-pogoh. Ada apa? Tanya Sekretaris Yuda menolong pria yang terjatuh tepat di depan pintu itu. Pria itu adalah mengurus data sistem pembuatan robot tersebut. Tuan gawat, data formula robot kita diretas. Ada seseorang yang ingin mencuri data robot kita. Ucap pria itu panik. Apa? Kenapa bisa begini? Tanya Sekretaris Yuda membelalakkan matanya. Tuan, aku akan menyewa hack yang handal untuk membereskan masalah ini, ucap Sekretaris Yuda buru-buru keluar dari ruangan. Tunggu dulu. Panggil Charzo tapi Sekretaris Yuda sudah pergi duluan. Aku bisa mengatasinya, ucap Charzo manyun. Ia mengambil laptop di depannya dan membukanya. Siapa yang berani meretas data robot itu? Aku sangat ingin melihat wajahnya, ucap Charzo. Gunakan poin untuk memulihkan kembali data formula robot pembantu. Memuat. Loading. Memproses. Mulai. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 50%. 60%. 70%. 90%. 100%. Selesai. Poin Anda dipotong 50 poin. Sisa poin Anda 200 poin. Memulihkan kembali data robot pelayan seperti semula. Memuat. Loading. Mulai. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%. Selesai. Data robot selesai dipulihkan. Data Anda terkunci secara otomatis. Penguncian data membutuhkan persetujuan apabila Anda ingin membukanya. Bagus,
Data itu bahkan orang dalam tidak bisa membukanya, ucap Charso. Tuan, teriak Sekretaris Yuda masuk ke dalam dengan wajah yang amat kesal. Ada apa? Tanya Charso kembali duduk di kursi dengan santai. Bab 45. Benar-benar gawat, ternyata hacker itu yang bekerja sama dengan orang yang meretas data perusahaan kita, ucap Sekretaris Yuda kesal. Tidak usah dipikirkan masalah itu lagi, sudah aku selesaikan, sekarang hanya tinggal kita tunggu orang yang meretas perusahaan kita keluar, ucap Charso. Apa? Jadi datang perusahaan kita sudah kembali? Tanya Sekretaris Yuda membelalakkan matanya. Sudah? Jadi berikan aku lagi berkas-berkasnya, perintah Charso. Baik Tuan. Angguk Sekretaris Yuda. Ia pun mengambil berkas-berkas yang lain untuk Charso tanda tangani. Sebuah pemberitahuan dari laptopnya. Charso melihat laptopnya dan di sana Charso sudah mendapatkan identitas orang yang menghak data perusahaannya. Oh, ketahuan juga kamu ya. Kalau begitu ayo kita pergi ke tempat orang yang sudah meretas perusahaan kita, ajak Charso kepada Sekretaris Yuda. Yuda berjalan mengikuti Charso dan mereka pun masuk ke dalam mobil. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charso melihat lokasi orang yang sudah menghak perusahaannya dan ia melihat titik merah. Charso pun langsung melajukan mobilnya di jalanan. Kita mau kemana ini Tuan? Tanya Sekretaris Yuda. Tentu saja pergi ke tempat orang yang sudah menghak perusahaan kita, jawab Charso. Beberapa menit kemudian, Charso pun sampai di tempat itu berada di sebuah rumah yang cukup mewah. Charso pun memberhentikan mobilnya sesuai dengan lokasinya dari sistem. Mereka pun keluar dari mobil. Ini bukannya rumah Tuan Vio, ucap Sekretaris Yuda. Kamu tahu tempat ini? Tanya Charso melihat ke arah Sekretaris Yuda. Tentu saja aku tahu. Ini adalah rumah pemilik pertama perusahaan Tuan, jadi apa dia ingin mengambil data perusahaan itu dan ingin membangun perusahaan baru lagi? Tebak Sekretaris Yuda. Kalau dia ingin mencuri data perusahaan seharusnya sebelum ganti pemilik dia ambil duluan, untuk apa dia menghak data perusahaan, ucap Charso merasa heran. Tentu saja Tuan. Karena ia sendiri tidak tahu jika perusahaan miliknya berganti menjadi Tuan, makanya dia tidak punya persiapan untuk menyalin data perusahaan karena selama ini terlihat perusahaan itu baik-baik saja, jawab Sekretaris Yuda. Weleh, kok berasa kayak aku yang pencuri perusahaannya, batin Charso. Begitu ya, apapun alasannya kita tetap harus masuk ke dalam, ajak Charso yang berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh Sekretaris Yuda. Sampai di depan pintu, Charso menekan bel rumah besar tersebut. Ting tong. Ting tong. Siapa? Terdengar suara seorang pria yang sedikit berat dari pengeras suara yang dikhususkan di dekat bel. Saya dari pemegang saham perusahaan U Group. Sedikit ada urusan dalam hal kerja sama dengan Anda. Maukah Anda membiarkan saya masuk terlebih dahulu? Tidak enak dibicarakan di luar sini, ucap Charso. Pintu terbuka secara otomatis. Silakan masuk, ucap seorang pria yang memakai baju kaos oblong berwarna coklat duduk di sofa. Pria itu terlihat berumur 54 tahun dan badannya juga gendut. Charso pun masuk dan duduk di kursioid, akan tetapi Sekretaris Yuda menunggu di balik tembok yang tidak jauh dari pintu utama. Ia juga berusaha melindungi diri dari rekaman CCTV. Katakan kerjasama seperti apa yang ingin kau ajak kerjasama? Tanya pria yang ada di hadapan dengan menatap sayup. Tapi sebelum itu, aku ingin menanyakan sesuatu pada Anda.
Apa hacknya sudah selesai? Tanya Charso. Episode sebelumnya. Bab 44. Episode berikutnya. Bab 46.